Ya, halo semua, nama gue Devanda dan di video ini aku bahas mengenai simulasi ya. Kita cobain bikin volume di database kontainer kita ya sebelumnya yang udah kita bikin gitu. Sebenarnya kita cek dulu kontainer PS kita masih punya kontainernya dan masih jalan. Di sini aku pengen nyobain dulu seandainya dia nggak aku kasih volume, apakah datanya emang benar-benar hilang. Sebenarnya kita cek dulu. Di sini kalau kita query, dia datanya masih ada. Nah, kemudian coba kita stop dulu kontainernya. DB. Oke, kontainernya ada berhenti. Kemudian aku mau hapus si DB-nya dulu. Ketika udah hilang, sudo docker container ps. Nah, di sini udah hilang ya kontainernya. Di sini aku pengen nge-create ulang kontainernya, tapi tanpa volume dulu. Ya, jadi kita nge-create kontainer database-nya, dan di sini udah aku tambahin juga network-nya. Dari network-nya test network. Ini tanpa volume, kita enter. Oke, biar dia jalan dulu. Oke, coba kita cek sudo docker log db. Oh, belum. Masih belum. Oke, udah kelar. Prosesnya udah berhasil. Kita cek di webnya. Oh iya. Nah, kalau kita lihat ya, dia kan tabelnya nggak ada, doesn't exist. Artinya apa? Artinya semua data yang di dalam kontainernya itu hilang semua gitu. Nah, oke ya, make sense ya. Nah, jadi sudah terbukti ya kalau seandainya kita bikin kontainer dalam database, kalau kita nggak bikin datanya itu persis, maka dia datanya hilang ketika kontainernya itu dihapus gitu. Nah, oleh karenanya di sini aku pengen coba terapin skema volume di kontainerku gitu. Jadi sebelumnya kita hapus dulu kontainernya. Sudo docker container. Nah, sama aja sih, bisa docker stop juga. Stop db nama kontainernya. Kemudian aku hapus kontainernya gitu. Oke, kalau aku cek di sini udah nggak ada kontainernya. Oke, jadi aku pengen bikin volume dulu. Tadi sintaknya docker volume create docker volume create aku kasih nama test volume. Oke, udah ke create ya. Kalau kita cek sudo docker volume ls. Nah, di sini ada test volume. Oke ya. Nah, kemudian kita pengen bikin datanya tadi, bikin kontainernya tadi, masukin ke volume yang udah kita create gitu. Di scriptnya kurang lebih kayak gini. Di sini kurang lebih sama, namanya db, networknya test network. Nah, di sini ada tambahan -v, artinya volume, kita pakai volume. Volumenya apa? Test volume. Nah, kemudian lokasi di kontainernya var lib mysql gitu. Oke ya, kita enter aja. Oke, dan biarkan dia nge-run sampai selesai dulu. Coba kita cek. Belum. Nah, udah selesai ya. Create kontainernya, ready for connection. Nah, kemudian karena ini pertama kalinya kita bikin volume, artinya kan isinya volumenya belum ada, maka kita perlu import SQL-nya dulu tadi. Perintahnya sudo docker exec -i, kemudian nama kontainernya, kemudian
apa yang mau dieksekusi gitu. Tes p tes, kemudian tes docker, file SQL-nya tes docker.sql. Kita enter aja. Oke, udah kelar. Kalau kita cek di webnya, nah, dia udah bisa kan, kita pcd nambah ifgh ijkl. Oke, kalau kita remote, kita refresh. Oke, connect ya. Oke, udah masuk datanya 567. Dan kalau dihapus juga sama aja harusnya. Oke, udah masuk. Kemudian kita dan nerapin volume, kita pengen nyoba hapus kontainernya. Kemudian kita nge-create ulang kontainernya. Apakah datanya bakal kehapus atau enggak itu kan ya. Kita pastiin dulu docker container. Kemudian kita stop sudo docker stop db. Kemudian kita remove db-nya. Oke. Kalau kita cek udah hilang kontainer database-nya. Kemudian kita create ulang si kontainernya. Ya, tadi scriptnya ini ya, ada volumenya. Oke, kita create ulang. Kita nunggu lagi sampai kontainernya ke create. Ya, ini cukup lama juga sih. Kita cek db. Nah, udah jadi. Ready for connection. Oke. Kalau kita refresh di sini. Kalau tadi sebelum kita kasih volume, dia akan hilang datanya. Tapi kalau kita refresh, dia datanya tetap ada gitu. Padahal kontainernya udah kita remove dan kita create ulang gitu. Kalau ditambahin juga bisa gitu. Dicek di remote juga masuk. Dan dia ID-nya 57 langsung 8 lanjut. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu penerapan dari Docker Volume. Dan udah berhasil juga. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, gitu aja. Makasih udah nonton. Bye.